Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari New York, salam sejahtera semuanya. Selamat pagi teman-teman di Indonesia, siang di Australia, di Asia Pasifik mungkin pagi ya. Saya nggak lihat, belum ada lihat yang Eropa ini subuh-subuh. Teman-teman di Amerika, selamat malam buat yang di East Coast seperti saya di New York, dan selamat petang ya di pantai barat San Francisco, LA, Seattle sudah masuk nih semua. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di sini sudah hadir politisi, para pakar politik, ya ada Pak Benny Harman. Terima kasih Pak Benny sudah hadir. Ada juga Pak Nasir. Pak Benny dari Partai Demokrat, nah, terus ada Pak Nasir dari Partai, di sini diplesetinnya partai kita semua Pak Nasir, PKS nih, Partai Keadilan Sejahtera, dan Pak Akbar Faisal. Ini Pak Akbar Faisal ini sudah malang melintang juga di dunia politik, sekarang lebih banyak dipakai sebagai pengamat politik, salah satu pendiri lembaga kajian politik National Institute ya Pak ya? Nagara Institute. Nagara Institute ya. Dan kita cukup beruntung nih Pak Akbar bisa gabung sama kita, karena Pak Akbar ini juga dulu awalnya termasuk salah satu orang yang berdiri di awal-awal Partai Demokrat, malah menjadi ketua umum pertama pemuda Partai Demokrat, gitu ya Pak Akbar ya. Jadi kita akan banyak dengar dari Pak Akbar, dan tentunya pengalaman beliau juga di DPR. Baik, Mas Hersu akan meng-guide acara ini seperti biasa. Kita ikutin dulu pembukaannya Mas Hersu ya. Kejadian pengambil alihan kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Di masa Orde Baru, PDI digoyang oleh penguasa Orde Baru yang otoriter. Namun, setelah era reformasi yang semestinya menjadi tonggak lahirnya demokrasi di Indonesia, justru pengambil alihan kepemimpinan dalam tubuh partai politik semakin marak. Hampir semua partai politik yang ada di Senayan saat ini pernah mengalami hal serupa. Sebut saja PDIP, Golkar, P3, PKB, PAN, dan Demokrat. Kejadian pada Partai Demokrat menjadi lebih gaduh karena adanya pihak luar yang tanpa malu tampil dalam kemulut yang mestinya menjadi masalah internal partai dan kemudian dinobatkan sebagai pemimpin Partai Demokrat tandingan. Semakin menjadi keruh karena pemimpin tandingan ini adalah orang dalam istana yang sangat dekat dengan presiden. Karut-marut perpolitikan semakin parah menjelang kontestasi pemilu yang masih 3 tahun lagi. Apakah ini indikasi belum siapnya pelaku politik di tanah air dalam demokrasi? Ataukah aturan dan undang-undang yang ada belum memadai untuk menopang keberlangsungan demokrasi? Atau ada keinginan untuk mengkerdilkan nilai demokrasi dengan mengarahkan kepada tidak perlunya keberadaan oposisi? Atau mungkin yang lebih menakutkan, menjadikan Indonesia sebagai negara otoriter satu partai. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Forum Tanah Air menghadirkan tokoh, aktivis, politisi dari partai yang ada di DPR saat ini. Benny Kaharman, Partai Demokrat. Nasir Jamil, Partai Keadilan Sejahtera. Akbar Faisal, pengamat politik. Diskusi akan dipandu oleh Hersu Beno Arif, wartawan senior Forum News Network. Forum Tanah Air adalah komunitas gagasan yang berupaya menyumbang pikiran semata-mata karena kecintaan kepada tanah air demi cita-cita kemerdekaan Indonesia.
terima kasih Mas Tata dari New York, Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ibnu Arif dari Forum News Network seperti biasa menjadi host dalam dialog bulanan dari Forum Tanah Air. Forum Tanah Air adalah forum diaspora Indonesia yang berada di seluruh dunia, dan karena itu tadi sapaannya memang cukup beragam, mulai dari selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, bahkan ada yang masih selamat subuh di teman-teman di kawasan Eropa. Dan hari ini sebenarnya jadi semacam reuni nih kalau kita lihat narasumbernya ini, karena semuanya ini punya latar belakang yang mirip-mirip nih. Bung Benny Kaharman seperti kita tahu masih menjadi politisi partai Demokrat. Mudah-mudahan nggak jadi Partai Demokrat Perjuangan nantinya kita ketemu gitu ya. Terima kasih Bung Benny. Dan orang lupa tahunya Bung Benny ini adalah politisi, padahal sebelumnya beliau ini adalah wartawan dan juga aktivis gitu. Jadi kita punya satu latar belakang yang sama. Bung Akbar Faisal kita tahu juga pernah jadi wartawan lama, ini kita memang teman lama, dan kemudian jadi politisi, tadi disebut pernah di Demokrat, pernah di Nasdem dan sebagainya. Nggak tahu, nanti coba kita tanya pernah di mana lagi gitu. Dan sekarang yang terbaru jadi YouTuber ya. Jadi sebenarnya nanti saya tidak perlu tanya kepada Bung Akbar, biar dia ngomong sendiri, karena biasanya dia suka tanya-tanya. Kalau Bung Nasir Jamil ini sahabat lama juga, dia masih ada, kita ada bau-bau wartawan juga lah. Saya terakhir dulu ketika Milad Gam ya, pada bulan Desember tahun 4 Desember 2000, kita bersama-sama bermalam di tepi hutan di daerah Biren, berapa hari sebelum Milad Gam ya, Bung Nasir Jamil ya. Sebagai saya pada waktu masih aktif sebagai wartawan di lapangan, dan Bung Nasir Jamil ini memang sangat dekat dengan teman-teman media sudah sejak lama, dan kemudian belakangan kita tahu dia menjadi salah satu politisi yang cukup menonjol dari PKS. Saya akan mulai saja dengan, walaupun topik hari ini kan sebenarnya semua spekulasi hari ini, apakah kemudian menjadi negara dengan partai tunggal seperti yang disoroti oleh The Australian, apakah kemudian menjadi 3 periode, itu sebenarnya dimulai dengan pemicu yang paling utama adalah pengambil alihan. Kalau teman-teman Demokrat menyebutnya begal, jadi begal politik. Itu jadi terminologi baru dalam politik Indonesia, naik kelas, karena biasanya begal itu kebanyakan orang dikenal dari Lampung Timur, kalau di Jakarta itu banyak kan gitu, tapi sekarang tiba-tiba munculnya ada begal politik dari Jawa Timur gitu. Jadi masih ada sama-sama Jawa Timurnya. Kita mulai dari Bung Benny Kaharman dulu, update dulu lah cerita tentang internal di Demokrat dan bagaimana melihatnya. Karena kita tahu dalam beberapa hari ini Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto kan melakukan safari politik berbagai daerah, berbagai tokoh-tokoh politik, terakhir ketemu dengan Prabowo dan disambut dengan marching band. Nah, ini seru nih. Silakan Bung Benny update dulu situasinya, dan kemudian saya minta Anda menjelaskan itu sebagai seorang politisi dan feeling politik Anda, bagaimana, apa yang akan terjadi ke depan. Baik, selamat malam, selamat pagi untuk Mas Heksu ya. Selamat malam teman-teman, selamat siang di Australia, Mas teman-teman di kawasan Amerika, di Eropa juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali, ini yang kedua saya diajak ini Mas Heksu untuk sama-sama bincang-bincang di Forum Tanah Air inilah. Saya sangat bangga teman-teman bisa gabung, punya kepedulian terhadap masalah di dalam rumah tangga kita, rumah tangga Indonesia, kampung halaman ya, tanah air Indonesia ini. Dan satu bagian dalam rumah tangga Indonesia ini ada kami di dalamnya secara politik ya, ada Partai Demokrat lah ya. Dan saya punya pandangan supaya rumah Indonesia ini ya menjadi rumah kita bersama, ya kita harus mengaturnya dengan baik. Kita semua punya tanggung jawab sama-sama untuk membangun rumah tanah air Indonesia ini
semakin lama semakin baik. Jadi saya sekali lagi menyampaikan terima kasih pada teman-teman yang telah berkenan mengundang saya. Ya. Saya tadi Mas Hersu minta untuk menyampaikan update lah yang kini mengenai situasi di Partai Demokrat ini. Ya, sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit ya, saya setelah melihat partai kami ini ya, Bung Faisal, Bung Nasir nanti mungkin bisa koreksi saya melihat fenomena semacam ini bukan fenomena baru ya, tetapi Mas Hersu di zaman Orde Lama juga ada. Ya, kalau masih ingat itu menjelang pelaksanaan demokrasi terpimpin setelah Bung Karno mendekretkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena Konstituante tahun 59 gagal menyusun konstitusi baru, maka waktu itu Presiden Soekarno menggagaskan demokrasi terpimpin. Nah, dalam konteks pelaksanaan demokrasi terpimpin, supaya bisa dilaksanakan, maka dia kembalikan itu Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi yang menarik pada saat itu adalah banyak partai politik yang tidak setuju dengan konsepsi demokrasi terpimpin Bung Karno, dan terutama Bung Karno pada saat itu memecat sejumlah anggota DPR dari partai-partai politik hasil pemilu 1955, dan kemudian dia mengangkat anggota-anggota DPR yang pro pada kebijakan demokrasi terpimpin pada saat itu. Dan jangan lupa, kemudian dua partai yang menjadi korban, yaitu Masyumi dan PSI yang dibubarkan oleh Bung Karno. Jadi Mas Hersu ini, teman-teman ya, saya tidak kaget dengan peristiwa ini, tetapi yang ingin saya kemukakan adalah konteksnya. Pada zaman Bung Karno dulu, ya, pada zaman Bung Karno dulu, ya itulah konteksnya. Kemudian saya lihat sama juga di zaman Orde Baru ya. Ya, fusi partai politik itu dibikin 3, ya, Golkar, PDI, dan P3 itu gabung semua, itu kan dipaksakan itu. Dan yang menarik di zaman Orde Baru itu adalah walaupun ada 2 parpol, ya ada 1 Golkar, sebetulnya kita menganut sistem partai tunggal ya, yaitu Golkar. Semua kekuatan TNI, ya, PNS, pengusaha, ya bergabung di situ semua, sedangkan 2 yang lainnya itu PDI dan P3 adalah hiasan-hiasan aja sebetulnya, bunga-bunga, ibaratnya dalam sebuah taman itu ya itu bunga-bunga kecil aja lah untuk menambah keindahan rumah Indonesia kita. Tetapi yang lebih menarik adalah ketika mulai muncul protes, maka Soeharto pada saat itu mulai mengintervensi suksesi kepemimpinan di internal partai politik. Nah, inilah yang dialami oleh PDI, dan saya nggak tahu apakah partai kami nanti akan mengalami nasib yang sama, tapi kami selalu berpandangan bahwa di dalam ruang yang gelap, di dalam gua yang gelap dan sempit ini selalu ada bayang-bayang, selalu ada cahaya, dan mudah-mudahan bayang-bayang dan cahaya itu akan memberikan kami terang yang lebih baik untuk partai kami ke depan dan untuk demokrasi kita ke depan, dan tentunya untuk bangsa dan tanah air kita. Jadi itu tadi Orde Baru. Di Orde Reformasi ini apa yang terjadi? Nah, saya tentu tidak menceritakan apa yang dialami oleh teman-teman partai lain, tetapi persis situasinya tidak jauh berbeda. Belum lama ini kan Bung Nasir tahu lah ya kan, ya apa yang dialami oleh P3, apa yang dialami oleh Golkar sebelumnya, apa yang dialami oleh Partai Berkarya. Jadi kesimpulan saya, pengamatan saya, ini bukan semata-mata soal
dinamika internal organisasi partai politik ya. Tetapi ada faktor X lah, ada invisible hand begitu ya, invisible power begitu. Mungkin ada agenda tersembunyi untuk kepentingan atau tujuan politik tertentu. Dan kalau kita baca atau membaca banyak buku tentang itu ya, ini semua bisa dijelaskan dari teori politik. Perkembangan teori politik yang paling baru saya rasa bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan situasi politik di tanah air, termasuk apa yang kami alami di Partai Demokrat saat ini. Ya, selanjutnya saya masih ada waktu kan Mas? Saya ingin menjelaskan sedikit, mungkin 5 menit begitu ya. Lanjut. Ya, Partai Demokrat ini. Jadi kami punya suksesi kepemimpinan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga itu memang kami laksanakan tahun 2020 yang lalu. Ya. Kebetulan saya menjadi semacam saya testimoni atau saksi mata dan juga saksi pelaku lah, Bung Nasir dan Bung Faisal ya, sebab pada saat itu saya boleh dibilang ikut ambil bagian dalam menyiapkan segala sesuatu untuk bisa dilaksanakannya Kongres Partai Demokrat yang kelima tahun lalu, yang kemudian ujung-ujungnya menetapkan Bung AHY secara aklamasi menjadi ketua umum tanpa ada protes, tanpa ada dinamika yang berarti. Jadi pada waktu itu Kongres kami sebetulnya itu sekitar bulan Maret 2020, kami adakan dan kami rancang pada saat itu 3 hari lah ya, kita mobilisasi massa sebetulnya dari daerah ya untuk menunjukkan kepada publik bahwa Partai Demokrat masih ada dan kami mau bangkit. Jadi ada kita mau show of force lah pada saat itulah ya, max forming lah kata Bung Karno gitu. Kita mau lakukan itu 3 hari rencananya. Tetapi Mas jangan lupa pada saat itu tiba-tiba ada COVID. Jadi masa partai kami pada saat itu Bung Nasir, Bung Faisal ya, sudah siap di tempat. Tiba-tiba ada instruksi dari Gubernur DKI supaya tidak boleh ada kegiatan yang membawa kerumunan itu. Wah, pusing kita. Ya, sebagai pimpinan rapat pada saat itu ya, penyelenggara Kongres lah ya. Kami mengambil langkah supaya Kongres ini kita padatkan bukan 3 hari lagi tapi 1 hari. Maka agenda yang kami prioritaskan pada saat itu adalah pemilihan ketua umum baru, kemudian yang kedua pengesahan anggaran dasar dan rumah tangga, ya pengesahan anggaran dasar rumah tangga dan pemilihan pimpinan baru. Nah itu biasa pada saat itu prosesnya ya biasa aja, kita buka kesempatan kepada teman-teman ya, pendaftaran kepada teman-teman yang punya keinginan untuk maju dan berkompetisi lah biasa. Tetapi pada waktu yang telah diberikan hingga deadline, tidak ada calon yang maju, hanya ancang-ancang waktu itu ya. Tidak ada yang maju dan hanya Bung AHY yang mendaftarkan diri dan kemudian ya kita proses ya secara aklamasi lah kita tetapkan beliau menjadi ya, ketua umum partai kami waktu itu. Ya, setelah itu anggaran dasar rumah tangga karena sudah agak malam saat itu ya, kami apa yang sudah diedarkan, sudah kami siapkan, sudah kami rancangkan ya, para peserta pemilik hak suara pada saat itu memutuskan untuk menyerahkan pembahasan dan penyempurnaan anggaran dasar dan rumah tangga untuk selanjutnya diproses sesuai dengan undang-undang partai politik. Ya itulah yang terjadi pada saat itu bulan Maret sekitar tanggal 15 ya, setahun persis kita Partai Demokrat ini Kongres 2020 yang lalu. Nah, setelah selesai Kongres itu ya adalah sedikit riak ya, teman-teman yang mengklaim sebagai forum pendiri partai gugat di pengadilan, tetapi kemudian tidak berlangsung lama ya dicabut lagi. Ya, setelah itu
administrasi kelengkapan pengurus selesai. Setelah selesai semua, maka biasalah pengurus partai mengajukan pendaftaran ke Kemenkumham. Ya, yang kita daftarkan itu adalah pengurus baru partai dan juga perubahan anggaran dasar yang telah disetujui di dalam Kongres tadi. Kita daftarkan itu dan sesuai dengan undang-undang partai politik, ya, kewajiban itu kita penuhi dan kemudian sudah diterbitkan SK pengesahan pengurus baru dan juga pengesahan anggaran dasar dan rumah tangga sesuai dengan perintah undang-undang parpol dan dimasukkan itu di dalam lembaga negara. Nah, sehingga sejak itu kami menganggap bahwa tidak ada masalah lagi dengan Partai Demokrat ini, udah selesailah aspek administrasi, aspek legal, dan dengan demikian karena kami sudah disahkan, dicatat dalam lembaga negara, itu artinya kalau dicatat dan disahkan dalam lembaga negara itu artinya partai kami ya dari segi legal, berbadan hukum dan pergantian pengurus, perubahan anggaran dasar itu sah, sehingga pemerintah atau negara di sini punya kewajiban untuk melindungi kami. Tidak boleh ada yang mengganggu kami ini sebab kami yang sah. Kan begitu. Kalau toh ada kemudian upaya untuk membatalkan ini, maka itu harus mengikuti mekanisme yang ditentukan di dalam peraturan dasar partai kami. Dan itu yang terjadi. Bagaimana setelah berjalan ini selanjutnya sejak itu tidak ada masalah sebetulnya. Ya, tetapi kemudian tiba-tiba ya bulan Februari itu ya muncul isu ada gerakan sekelompok lah teman-teman di dalam Partai Demokrat yang mungkin tidak puas dengan kepemimpinan baru ya, atau mungkin ada agenda lain ya. Tentu nanti teman-teman lah bisa menilai, bisa membaca apa yang sebetulnya terjadi, apakah ini semata-mata masalah internal manajemen atau memang ada aspek politik, ada invisible hand tadi yang sebetulnya ikut bermain dengan tujuan politik tertentu ya dari luar. Nah, setelah ini terjadi, setelah desas-desus adanya KLB itu, maka Ketua Umum, kami waktu itu melakukan rapat, lalu Ketua Umum mengadakan konferensi pers kepada publik ya, bahwa ada sekelompok orang di dalam partai kerjasama dengan kekuatan luar, kami namakan GPK-PD, Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan yang Sah Partai Demokrat ya. Oleh Pak SBY menyebutnya kudeta, ada yang mengatakan ini makar politik segala macam ini ya. Jadi ya kalau itu intinya. Bang Penny, ya. GPK itu ya. Gerakan Pengacau Keamanan. Ini Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan. Nah, kalau dulu kasus Aceh itu Bung masih ingat itu ya Gerakan Pengacau Keamanan ya kan untuk Aceh itu ya. Kita pakai nama ini ya. Jadi ya kita umumkan itu, lalu kita bikin surat ke Bapak Presiden ya, simpel aja lah kan, untuk mencegah adanya spekulasi ya. Saya rasa santun juga Pak Ketua Umum pada saat itu mengirim surat lah untuk nanya apakah isu ini benar Bapak Muldoko KSP mau ambil alih partai kita ini ya. Nah, jadi saya sebetulnya tidak ada hal yang aneh sebagai warga negara, dan itu tadi partai politik yang sah, kami merasa punya hak untuk membela, menjaga, melindungi, dan negara punya kewajiban untuk melindungi kami, karena kami sudah disahkan, kami sudah dicatat dalam lembaga negara, dan bagi kami konsekuensinya negara harus melindungi kami, kan begitu, menjaga kami dari GPK ini. Kemudian setelah itu ya muncul konferensi pers Bapak KSP Pak Muldoko waktu itu bahwa ya, tidak ada agenda itu. Yang terjadi adalah teman-teman datang minum kopi ya, datang menyampaikan pengaduan, keluhan ya, dan kemudian ya saya rasa juga mengajak beliau menjadi memimpin atau mengajukan diri menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Jadi bagi kami ya, saat itu isu ini ya biasa aja, mungkin
Demokrat ini makin cantik kali sehingga makin disukai. Ya, tentu dalam konteks menjelang agenda besar bangsa kita tahun 2024 ini, ya kami melihatnya seperti itu. Jadi ya masuk akal aja kalau ada yang punya cita-cita baik ya, lalu ingin mencari mencari partai politik, kendaraan politik untuk bisa maju. Jadi ya pada saat itu saya melihat ini hal yang biasa aja, dan toh cita-cita itu kan kalau kita salurkan melalui mekanisme demokrasi kan tidak ada yang salah, itu kan hak setiap warga negara ini. Jadi ya, sampai di situ kami masih menganggap ini dinamika biasa saja. Tapi ya kami terus pantau, dan ya, yang terjadi adalah ya, ternyata Kongres luar biasa ini tetap dijalankan ini, Mas Seksu, tetap dijalankan tanggal 5 Maret yang lalu. Melalui KLB tadi, dan Pak Muldoko datang, dan di dalam KLB itu Pak Muldoko ditetapkan menjadi aklamasi juga menjadi Ketua Umum. Lalu bagaimana, apa sebetulnya penilaian kita terhadap KLB itu? Nah, ini yang terakhir yang ingin saya jelaskan. Nah, di dalam anggaran dasar kami, anggaran rumah tangga, KLB itu bukan sesuatu yang haram begitu. Itu sah-sah saja KLB ya. Kalau memang KLB dilakukan, ya silakan. Toh itu diatur dalam konstitusi partai. Nah, masalahnya adalah kalau mau bikin KLB, ya harus mengikuti aturan yang ada di dalam konstitusi partai itu, di dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai. Kan itu yang paling penting. Tapi kalau dilakukan di luar itu ya berarti nggak sah, kan simple. Sah tidaknya KLB itu atau Kongres atau di partai lain ada namanya Munas ya, nah, itu ditentukan, dilihat, diukur dari apa kata konstitusi partai, apa kata peraturan partai tentang KLB atau Munaslup itu. Bagaimana tentang kami? Tentang Demokrat, jelas sekali. Apabila ada keinginan untuk membuka KLB, maka ada sejumlah persyaratan dan prosedur yang harus diikuti supaya nanti KLB-nya sah dan juga hasil-hasilnya juga sah. Apa itu prosedur itu, Pak? Yang pertama, yang mengusulkan itu. Jadi diatur dalam konstitusi partai, anggaran dasar dan rumah tangga yang sudah disahkan oleh pemerintah tahun 2020 yang lalu. Apa katanya? Kalau mau ajukan ada keinginan untuk melakukan KLB, maka pertama harus ada alasan yang jelas. Harus ada alasan yang jelas. Dan menurut konstitusi partai, alasan yang jelas ini adalah khusus berkaitan dengan perubahan sejumlah pasal di dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Kalau ada anggaran dasar yang tidak cocok, tidak sesuai, maka kita bisa mengusulkan diadakan KLB. Itu satu. Nah, di dalam KLB di Medan ini, Mas, tidak pernah ada usulan, ya, tidak pernah ada usulan untuk diadakan KLB. Kemudian kalau ada yang mengusulkan, maka kita melihat siapa yang mengusulkan. Di dalam aturan partai kami, dalam anggaran dasarnya ditentukan yang berhak mengusulkan KLB ini adalah Majelis Tinggi. Yang kedua itu 2/3 dari jumlah ketua DPD seluruh Indonesia. Jadi kalau ketua DPD kami ada 34, maka yang punya hak untuk mengusulkan itu adalah 2/3 dari 34. Jadi minimal kalau kita hitung 2/3 ketua DPD harus mengusulkan. Kemudian yang ketiga yang mengusulkan itu adalah 50% dari total jumlah ketua DPC seluruh Indonesia. Jadi ketua DPC seluruh Indonesia saat ini ada 514 ketua DPC dan tentu juga ketua DPLN lah, ketua DPC di luar negeri. Jadi kalau 50%, maka kurang lebih ada 257 ketua DPC yang mengusulkan. Dan yang terakhir itu harus ada persetujuan ketua Majelis Tinggi. Ada yang mengatakan bahwa wah ini tidak demokratis ini. Ya, oke lah, kita lupakan persetujuan ketua Majelis Tinggi, tapi persyaratan DPD tadi dan DPC tadi tidak dipenuhi. Ya, tidak pernah ada yang mengusulkan KLB.
ya yang masuk ke DPP. Saya kan di DPP Partai Demokrat sebagai wakil ketua umum, sampai dengan saat ini tidak pernah ada pihak yang mengusulkan supaya diadakan KLB dengan alasan tertentu. Jadi syarat ini pun sudah gugur dengan sendirinya. Tidak ada persetujuan majelis tinggi partai. Tidak ada usulan dari daerah-daerah tadi. Kemudian alasan yang ketiga adalah kalau sudah disetujui, katakanlah disetujui, atau katakanlah kita lupakan semua itu, maka yang menyelenggarakan KLB itu adalah Anggaran Dasar mengatakan DPP yang menyelenggarakan. DPP yang menyelenggarakan, DPP yang mengadakan, membentuk panitianya, menentukan tempatnya, menentukan harinya, kapan diadakan KLB itu, dan juga mengeluarkan undangan untuk para peserta yang punya hak untuk ikut di dalam KLB itu. Nah, menurut ketentuan Anggaran Dasar itu, yang berhak untuk hadir dalam kongres atau KLB di partai kami itu jelas. Yang pertama itu, yang punya hak suara untuk hadir itu wajib diundang ketua majelis tinggi, ketua umum partai, ketua organisasi sayap, kemudian ketua-ketua DPD punya hak itu, ketua-ketua DPC punya hak. Mereka yang punya hak. Jadi kalau kita hitung itu 514 ketua DPC, DPLN, ketua DPD 34 tadi, walaupun suaranya ada nilainya tentunya, kemudian ketua umum dan ketua majelis tinggi. Mereka lah yang berhak untuk hadir. Tetapi ternyata yang hadir dalam Kongres Medan itu hanya satu ketua DPD. Coba bayangkan, hanya satu ketua DPD dari 34. Itu berarti ya bisa nilai sendiri itu. Itu pun yang datang itu adalah ketua di salah satu provinsi yang punya masalah hukum, ditetapkan TSK kasus korupsi oleh KPK. Kemudian dari 514 ketua DPC hanya 34 yang datang. Coba bayangkan, hanya 34. Ya. Kalau dipresentasekan ada hanya 7% yang datang, Mas. 93% tidak datang. Jadi persyaratannya hadir aja sudah tidak dipenuhi. Dan setelah itu kan Anggaran Dasar biasalah dimanapun, untuk bisa mulai rapat itu harus ada quorum. Quorum itu artinya untuk bisa mulai rapat itu, quorum rapat itu harus dipenuhi. Quorum KLB itu harus dipenuhi. Bagaimana quorumnya? Quorumnya itu tadi 2/3 ketua DPD, kemudian 50% ketua DPC. Ini nggak ada yang datang. Tentu dengan kalau quorum nggak dipenuhi, maka hasilnya juga nggak dipenuhi. Mas. Jadi itu yang terjadi ya. Sehingga dengan demikian ya dari sudut Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, KLB di Deli Serdang Medan itu ya tidak punya keabsahan. Ya, ada perbuatan melanggar hukum kan gitu, maka kita menggugat mereka secara perdata dan juga melapor mereka secara pidana. Dan secara faktual, ya DPP pada saat ini masih kompak. 34 DPD seluruh Indonesia masih kompak. Kemudian 514 DPC karena yang 23 tadi, yang 34 tadi sudah di PLT-kan semua, sudah diganti semua. Kompak 514 sepakat untuk tetap mendukung kepemimpinan partai hasil Kongres 2020 yang lalu. Kemudian parlemen juga, DPR juga, Mas, pusat, provinsi, kabupaten, kota, semua mendukung KLB, mendukung Kongres yang diadakan 2020 yang lalu. Jadi ini faktanya, ya. Ini situasinya, ini kondisinya. Bung Yeni, simpen dulu di situ. Jadi kronologisnya sudah lengkap. Nanti kita tambahkan lagi, kita kasih kesempatan yang lain dulu.